Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah manajemen sumber daya alam pada program studi agribisnis ya dengan saya Triwono. Ini kita akan membicarakan keterkaitan antara penduduk, industrialisasi serta pengambilan sumber daya alam. Baik, masuk pada materinya. Jadi secara umum manusia itu sebagian besar berpandangan bahwa keterkaitan antara manusia dan sumber daya alam ini pandangan tentang ruang dan waktu. Nah, kalau kita lihat dalam grafik, bagian besar banyak atau orang itu berpandangan sempit dan pendek. Jadi kalau kita lihat dalam grafik ini adalah hanya sedikit yang berpandangan luas dan panjang. Ini kita bisa jelaskan bahwa pada sumbu X lama waktu yang dipakai sebagai pertimbangan pengambilan putusan itu semakin lama semakin sedikit orang yang berpandangan jangka panjang. Kemudian dari sisi ruang ya lingkup pemikiran guna mengambil keputusan itu juga semakin pandangannya semakin sempit ya, semakin sedikit. Itulah yang menunjukkan bahwa pandangan yang panjang yang jangka panjang itu sedikit orangnya, sementara sebagian besarnya berpandangan jangka waktu pendek. Nah, sebagai akibatnya dari sempit dan pendeknya kerangka pemikiran para pribadi dalam masyarakat, maka akan ada kecenderungan untuk menguras ya, mengambil, mengeksploitasi sumber daya alam sehingga sumber daya alam itu akan cepat habis. Nah, manusia itu pada umumnya memang berpikiran sempit, pendek. Kita bisa hipotesiskan jika semakin miskin seseorang, maka akan cenderung semakin pendek dan sempit dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil karena keterbatasan dan mendesaknya kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, kemiskinan memang menyebabkan seseorang cenderung untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak atau segera dipenuhi untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, semakin tinggi pendapatan, maka juga akan semakin longgarlah ruang geraknya untuk mengambil keputusan, ya, baik jangka panjang maupun untuk kebutuhan lebih banyak bagi orang-orang di luar dirinya. Sementara sumber daya alam itu harus digali untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makin banyak jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita, maka semakin banyak barang dan jasa yang harus disediakan. Dengan demikian, maka kebutuhan barang sumber daya untuk produksi itu harus tersedia banyak. Dengan kebutuhan barang sumber daya yang banyak, maka kemudian akan menguras sumber daya alam. Dengan demikian juga lebih banyak sumber daya alam yang akan diambil. Nah, kegiatan tuh yang makin meningkat ini ya menghasilkan cemaran atau juga menghasilkan polusi terhadap lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan juga kesejahteraan hidup masyarakat. Dan ini menjadi problem tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam, pengolahan dan produksi barang-barang dan jasa. Kita bisa kategorikan dalam 3 sektor usaha terkait dengan sumber daya alam. Yang pertama adalah industri, yang kedua pertanian, dan yang ketiga jasa. Masing-masing dari sektor tadi itu mempunyai hubungan input-output ya demi kelangsungan produksi di masing-masing sektor usaha tersebut. Nah, dalam kegiatannya, masing-masing sektor memerlukan berbagai faktor produksi, yakni berupa kapital, tenaga kerja, skill, teknologi, dan tentu sumber daya alam. Maka dengan pengambilan keputusan yang terus-menerus, ya, tersedia sumber alam semakin menipis bila tidak ada penambahan alamiah terhadap persediaan sumber daya alam. Hal ini ya
kegiatan yang apa namanya kegiatan produksi seperti ini akan menurunkan produksi barang dan jasa, berarti kesejahteraan hidup juga manusia juga akan semakin tertekan. Jadi menipisnya sumber daya alam itu kebutuhan untuk produksi turun, ya barang dan jasa, dan tentu kesejahteraan hidup manusia juga akan tertekan. Kualitas kehidupan masyarakat industri dapat merosot, ya apabila terjadi kelebihan penduduk, pencemaran lingkungan, dan juga terkurasnya sumber daya alam. Hal tersebut karena melajunya pertumbuhan ekonomi yang cenderung menguras sumber daya alam yang tak pulih seperti energi, minyak, dan pencemaran lingkungan khususnya terhadap tanah, udara, dan air. Maka perkembangan teknologi menciptakan teknik pemanfaatan sumber energi baru dan teknik pencegahan pencemaran terhadap tanah, udara, dan air itu perlu dikembangkan. Pengurasan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan pada masyarakat industri memang akan bersifat sementara. Nah, oleh karena itu nanti ini menjadi perhatian kita, ya, di dalam pengembangan inovasinya. Nah, suatu kekurangan dalam sumber daya energi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Maka jika terus terjadi, yang akan memungkinkan yang pertama tidak ada cara untuk menghindari bila tingkat perkembangan ekonomi tertentu harus dicapai. Yang kedua, perubahan sosial yang cepat dan struktur masyarakat yang kompleks tidak memungkinkan untuk menemukan dan melaksanakan pemecahan masalah tersebut. Oleh karena itu, ancaman terhadap ekosistem dunia disebabkan oleh negara industri maju seperti USA atau Amerika, juga industri pengolahan dan pabrik-pabrik pembangkit listrik di Rusia. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ada hubungan yang jelas antara industrialisasi dan memburuknya lingkungan serta berkurangnya sumber daya alam, walaupun pada derajat yang berbeda-beda. Perlu diperhatikan bahwa pembangunan itu memang harus memperhatikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, di Indonesia itu ada Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82 yang dibentuk untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Nah, ini dimaksudkan untuk pengembangan industri di suatu wilayah perlu memperhatikan lingkungan. Ya. Harapannya adalah pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan menginternalisasikan eksternalitas negatif, ya. Jadi eksternalitas itu diantisipasi, yang itu disebabkan oleh pembangunan ekonomi. Caranya apa? Di antaranya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan. Jika lingkungan industri tersebut memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan. Nah, itulah bagaimana keterkaitan antara sumber daya alam, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan kebutuhan yang semakin mendesak. Demikian yang bisa sampaikan terkait dengan topik tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk wawasan dalam manajemen sumber daya alam di bidang pertanian. Saya akhiri bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.